Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Mantan istriku menikah dan aku menghadiri pernikahannya. Pada malam hari, aku menerima pesan teks darinya dan tanganku gemetar. Dulu, saya adalah seorang pria yang miskin. Ketika aku menikah dengan mantan istriku, aku bahkan tidak bisa memberikan mahar 40 juta. Tetapi dia tidak membenciku. Meskipun dia menjalani kehidupan yang sulit dengan aku, dia masih merasa sangat bahagia. Mantan istriku sangat berbudi luhur dan berbakti. Tidak hanya kepadaku, tetapi juga kepada orang tua saya. Di tahun kedua pernikahan kami, anak kami lahir. Meskipun hidup kami sangat miskin, kami sangat bahagia. Ketika anakku berusia 2 tahun, aku bermitra dengan orang lain untuk membuka pabrik kecil. Saat itu investasinya 100 juta. Sejujurnya dari segi kondisi keluarga kami, ini adalah perjudian besar. Namun mantan istriku tidak pernah keberatan dengan keputusan yang aku ambil. Karena saat itu, aku tidak punya uang, dia pun meminjamkannya untukku. Ketika pabrik pertama kali didirikan, ada kekurangan tenaga kerja. Sambil merawat anak-anak, mantan istri membantu pekerjaan di pabrik. Setelah 3 atau 4 tahun, pabrik sudah dalam kondisi stabil. Kami juga memperluas skalanya. Karena kebutuhan pekerjaan, pabrik membutuhkan seseorang sekretaris. Persyaratannya untuk posisi ini adalah bahwa sekretaris harus cantik, memiliki kefasihan dan kemampuan kerja tertentu, dan Nanda pun bekerja di sini. Sejak Nanda datang untuk bekerja di pabrik, aku selalu mengajaknya bersama setiap kali aku pergi keluar untuk bersosialisasi. Dia juga orang yang sangat cerdas. Dia tidak hanya membantu dalam hal pekerjaan, tetapi juga peduli dengan hidupku. Dia cantik dan memiliki mulut yang manis. Jadi seiring waktu, kami mengembangkan hubungan dan bahkan hidup bersama pada akhirnya. Tidak butuh waktu lama untuk masalah ini sampai ke telinga mantan istriku. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku bisa kembali, dia akan memberi aku kesempatan. Tetapi dengan Nanda yang begitu lembut dan cantik, bagaimana aku bisa kembali? Aku akhirnya bercerai dengan mantan istriku, dan dia mengambil hak asuh anak saya. Setelah perceraian, aku benar-benar tenggelam dalam cinta dengan Nanda. Aku sangat senang, tetapi saat-saat indah tidak berlangsung lama. Tidak butuh waktu lama, pabrik mengalami kebangkrutan. Akibatnya, perusahaan memiliki banyak hutang. Tiba-tiba, pengoperasian pabrik menjadi masalah. Pada saat ini, Nanda juga mengundurkan diri dan pergi bekerja dengan bos yang lebih kaya. Pada saat ini, aku baru menyadari bahwa Nanda hanya mencintai uangku dan hanya mantan istri saya yang tulus kepadaku. Semakin aku membandingkan, semakin aku merindukan mantan istriku. Aku bertekad untuk mengajaknya kembali, namun dia sudah bersama orang lain dan akan segera menikah. Pada hari yang ditentukan, aku pun menghadiri pernikahannya. Dia masih sosok yang sama seperti dulu, masih berbudi luhur dan berbakti, tetapi dia bukan lagi milikku. Pada malam hari, aku menerima pesan teks dari mantan istriku itu. Mungkin dia melihat kondisiku atau mendengar tentang permasalahanku. Dia menyuruh aku untuk tetap bersemangat. Meskipun kisah kami telah berlalu, dia masih ingin aku baik-baik saja. Dia juga meminta maaf kalau dia belum menjadi istri yang baik di masa lalu. Ketika aku membaca pesannya, aku benar-benar menangis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghargainya dan bagaimana aku bisa melepaskan seorang wanita yang begitu baik.
Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.